Halo Sobat Klimatologi, kembali lagi bersama saya Lulu Putri dengan NIO 503419. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai energi, panas, dan temperatur. Segala sesuatu di sistem iklim bumi pada dasarnya digerakkan oleh energi. Apa yang dimaksud dengan energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Dapat berupa bahan ataupun tidak terkait dengan bahan. Sumber energi utama bagi lautan dan planet kita adalah radiasi matahari atau yang bisa kita sebut sebagai incoming solar radiation. Bayangkan jika lautan adalah mesin raksasa. Mesin ini tidak dapat bekerja tanpa adanya bahan bakar. Dalam hal ini, bahan bakar yang digunakan adalah energi dari matahari. Energi ini akan merambat dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Ketika radiasi tiba di permukaan laut, maka ada 3 hal yang bisa terjadi, yaitu dipantulkan, dihamburkan, dan diserap. Bagian besar energi akan dipantulkan kembali ke luar angkasa. Nah, kemampuan suatu permukaan untuk memantulkan radiasi disebut dengan albedo. Lautan yang gelap memiliki albedo yang tinggi. Artinya, lautan lebih banyak menyerap energi dibandingkan memantulkannya. Lansir dari NASA, nilai rata-rata albedo bumi sejak tahun 1970 adalah sebesar 0,30. Nah, nilai albedo ini bisa naik ataupun turun tergantung dengan lapisan atau salju. Kondisi ini terjadi ketika partikel-partikel di dalam air dapat menghamburkan energi ke berbagai arah. Fenomena ini juga dapat disebut sebagai hamburan Rayleigh. Ketika radiasi matahari diserap, ini merupakan kondisi yang paling penting karena sebagian besar energi matahari akan diserap oleh molekul air, kemudian mengubahnya menjadi energi panas. Nah, energi panas ini nanti akan digunakan untuk menghangatkan permukaan laut dan sebagai penggerak utama sirkulasi serta proses-proses fisika lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai panas dan temperatur. Panas dapat diartikan sebagai total energi kinetik dari molekul-molekul suatu zat. Panas juga dapat diartikan sebagai kuantitas energi. Temperatur adalah ukuran rata-rata energi kinetik dari molekul-molekul suatu zat. Temperatur mengindikasikan seberapa cepat molekul bergerak. Temperatur juga dapat diartikan sebagai intensitas derajat panas. Air memiliki salah satu kapasitas panas spesifik atau CP tertinggi di antara seluruh zat di bumi. Kapasitas panas spesifik adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur 1 gram sebesar 1 derajat Celcius. Air laut memiliki CP sekitar 3990 Joule per kilogram derajat Celcius, sedangkan batuan atau pasir memiliki CP sekitar 800 Joule per kilogram derajat Celcius. Artinya, lautan membutuhkan energi yang lebih besar untuk menaikkan temperatur, begitupun sebaliknya. Inilah alasan mengapa di daerah pesisir cenderung lebih sejuk ketika musim panas dan lebih hangat ketika musim dingin. Lautan menyerap kelebihan panas di ekuator dan melepaskannya di lintang yang lebih tinggi melalui sirkulasi arus laut. Lalu, bagaimana sih mekanisme transfer panas? Sebelum itu, teman-teman bisa melihat gambar di atas. Mekanisme transfer panas terjadi melalui beberapa cara, yaitu radiasi, konduksi, konveksi, dan evaporasi. Radiasi yaitu pelepasan energi dalam bentuk gelombang inframerah, di mana permukaan laut yang hangat akan meradiasi panas kembali ke atmosfer. Konduksi yaitu transfer panas melalui kontak langsung molekul, terutama terjadi di lapisan permukaan laut dan udara yang sangat tipis. Konveksi yaitu transfer panas melalui pergerakan massa fluida atau air. Air permukaan yang lebih hangat menjadi lebih ringan dan mengapung, sedangkan air lebih dingin dan padat akan tenggelam. Hal ini menciptakan sirkulasi vertikal. Yang terakhir yaitu evaporasi. Ketika air menguap dari permukaan laut, ia membutuhkan energi yang sangat besar atau disebut panas laten penguapan.
untuk berubah dari fase cair ke gas. Energi ini diambil dari lautan, sehingga proses evaporasi akan mendinginkan permukaan laut. Energi ini tidak hilang, melainkan tersimpan dalam bentuk uap air yang akan dilepaskan kembali ke atmosfer melalui kondensasi. Ini adalah cara utama transfer energi dari laut ke atmosfer. Berikutnya kita akan membahas tentang temperatur. Temperatur memiliki distribusi yang tidak seragam, baik secara horizontal maupun secara vertikal. 3 lapisan utama atau 3 struktur temperatur secara vertikal. Temperatur secara vertikal dapat teman-teman lihat di gambar ini. Lapisan mixed layer terletak pada lapisan paling atas, yaitu pada 50 hingga 200 meter. Nah, temperatur pada lapisan ini relatif seragam atau homogen. Lapisan ini terus-menerus diaduk oleh ombak, angin, dan arus, sehingga pada lapisan ini panas dari matahari terdistribusi dengan baik. Termokline berada di bawah mixed layer. Pada lapisan ini temperatur menurun drastis seiring dengan bertambahnya kedalaman laut. Lapisan ini adalah zona transisi yang sangat stabil dan bertindak sebagai penghalang yang memisahkan air permukaan yang hangat dengan air laut yang dingin. Yaitu deep layer atau lapisan dalam. Dan ini terletak di bawah lapisan termokline, di mana memiliki temperatur yang sangat dingin sekitar 0 hingga 4 derajat Celcius. Temperatur ini relatif konstan hingga ke dasar laut. Air di lapisan ini berasal dari daerah kutub yang tenggelam dan menyebar ke seluruh cekungan samudera di dunia. Air pada lapisan ini cakup sekitar 80% dari volume air laut. Pemahaman mengenai bagaimana lautan menyerap energi di ekuator, mengubahnya menjadi panas, dan mendistribusikannya ke seluruh dunia melalui mekanisme transfer panas dan sirkulasi arus adalah kunci dalam memahami peran lautan dalam sistem iklim. Sekian materi singkat klimatologi laut kali ini. Terima kasih.